sedikit peristiwa revolusi Prancis. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hikmah Maulida. Saya Ganar Bayu Asam. Saya Vika Inunda Jadi. Saya Fikri Najan Wahyudi. Saya Filia Rizkyana Putri. Saat ini Prancis merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan terbesar kedua di Uni Eropa dengan pasar yang kuat untuk ekspor dan investasi serta menjadi pusat bisnis untuk menarik perusahaan asing. Berikutnya adalah pendidikan dan inovasi teknologi. Prancis terkenal dengan universitas dan riset berkualitas tinggi dengan dukungan besar terhadap penelitian dan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan inovasi industri. Selanjutnya, Prancis memiliki infrastruktur kelas dunia, termasuk jaringan kereta cepat, bandara internasional yang besar seperti Paris Charles de Gaulle, dan koneksi pelabuhan yang kuat, membantu mobilitas dan perdagangan global. Saat ini negara Eropa terkenal dengan peninggalan-peninggalannya yang amat banyak seperti kastil, gereja-gereja, dan museum-museum. Dan saat ini juga Prancis sangat terkenal dengan kulinernya yang sangat beragam. Kalian sudah dengarkan kondisi Prancis pada saat ini. Sebelum Prancis telah mengalami masa kejayaan seperti pada saat ini, Prancis telah mengalami revolusi. Yuk kita simak bersama. Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis XVI. Pelopor utamanya adalah kaum demokrat yang mewakili rakyat jelata yang mengalami penderitaan hebat di bawah monarki. Faktor umum, Louis XVI bergelar Raja Matahari. Raja dianggap sebagai wakil hutan di dunia sehingga rakyat harus mentaati segala titahnya. Pemerintah berjalan tanpa undang-undang konstitusi. Faktor khusus 1. Faktor ekonomi. Pada saat Louis XVI naik tahta, Prancis mengalami krisis ekonomi yang hebat yang disebabkan oleh gagal panen selama beberapa tahun dan wabah penyakit yang menimpa ternak-ternak. Pemerintah tak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah terlilit banyak hutang yang disebabkan pengeluaran biaya yang tidak terkendali. 2. Lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI. Kepemimpinan Louis telah gagal mengatasi krisis ekonomi dan keuangan secara efektif. Kaum bangsawan sering mengkritik tajam di parlemen terhadap kepemimpinan Louis XVI, yang membuat Louis XVI memilih untuk mengakomodasi kepentingan mereka sekalipun mengorbankan kepentingan negara dan bangsa. 3. Gaya hidup istana yang gemerlap dan mewah. Gaya hidup mewah dan hedonis istana menjadi sorotan yang bercermin dalam diri permaisuri Marie Antoinette. Kebiasaannya menghambur-hamburkan uang negara membuat ia dijuluki Madame Defisit, yang berarti Ratu Defisit. Sedangkan raja sendiri lebih suka berburu rusa dibanding serius mengurusi negara. Revolusi Prancis yang berlangsung hanya 1 hari hanya mampu melumpuhkan monarki, namun tidak meruntuhkannya sebab di dalam majelis terdapat banyak fraksi. Ada fraksi yang tidak ingin membubarkan monarki tetapi menggantinya dengan monarki konstitusional agar raja hanya berperang sebagai simbol negara dan mengusulkan perang dengan negara lain, sedangkan kewenangan lainnya dicabut. Dan ada juga fraksi yang menginginkan bentuk pemerintah republik. Pada saat yang bersamaan, majelis memulai kembali usaha membentuk konstitusi baru yang akan menjadi dasar negara Prancis pasca revolusi. Persetujuan majelis atas monarki konstitusional ternyata tidak menenangkan hati Louis XVI. Ia justru dihantui rasa khawatir akan keselamatannya dan keluarganya. Dihantui rasa khawatir, ia bersama keluarganya diam-diam melarikan diri dari istana, namun berhasil dicegat dan dibawa ke Paris. Di Paris, selain ia ditahan beserta keluarganya, seluruh kewenangan ia sebagai raja ditangguhkan sementara. Pada saat yang sama, draft resmi konstitusi telah selesai.
Tidak lama setelah itu tercapai kesepakatan antara Majelis dan Louis XVI, yaitu Louis XVI tetap menjadi raja setelah mengucapkan sumpah setia terhadap konstitusi. Jika Louis XVI melanggar sumpahnya sendiri, misalnya dengan memimpin pasukan untuk memerangi lawannya di dalam negeri ataupun mengizinkan orang lain untuk berperang atas namanya, maka raja dianggap mengundurkan diri dari tahta. Jalannya Revolusi Prancis. Pada bulan Mei 1789, Louis XVI menggelar rapat dengan Badan Legislatif dan Penasihat Pemerintah. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada Juni 1789, rakyat Prancis yang kecewa mulai mengajak golongan bangsawan yang pro-rakyat untuk melawan pemerintah. Kerusuhan pun mulai terjadi di beberapa wilayah Prancis. Puncaknya, pada bulan Juli 1789, situasi makin kacau. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Akhirnya, pada 14 Juli 1789, terjadi penyerbuan ke penjara Bastille. Alasannya, penjara Bastille merupakan lambang dari absolutisme dan tirani kerajaan. Sebab Bastille digunakan sebagai penjara berbagai kalangan yang menentang kebijakan raja pada saat itu, mulai dari rakyat biasa hingga para pejabat dan masyarakat kelas atas. Masyarakat pun mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintah dibekukan. Perlawanan rakyat dalam revolusi ini digelorakan dengan semangat liberté, égalité, dan fraternité, yang artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tiga kata ini kemudian menjadi semboyan dari revolusi Prancis. Dari sini kita bisa lihat bahwa revolusi Prancis merupakan revolusi yang menumbangkan pemerintahan monarki absolut kerajaan Prancis. Republik. Serangan koalisi Austria-Prusia menempatkan Louis XVI dalam posisi sulit. Di suatu sisi, ia harus mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, mengizinkan koalisi menyerang Prancis yang membuat ia dituduh sebagai pengkhianat negara. Tuduhan pengkhianatan pada 10 Agustus 1792, pasukan milisi yang dimotori kaum Jakobin menyerang istana Tuileries dan membunuh semua pasukan pengawal raja. Pada 21 September 1792, konvensi secara resmi menghapus monarki dan mendeklarasikan bentuk pemerintahan republik. Pada tanggal 17 Januari 1793, konferensi memutuskan menghukum mati Louis XVI dengan dakwaan berkonspirasi melawan kebebasan publik dan keamanan umum. Pasca revolusi ini berganti nama menjadi Place de la Concorde untuk mengenang Louis. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca eksekusi Louis XVI sampai terpilihnya pemimpin baru, pemerintahan dilaksanakan oleh Commune atau Dewan Revolusi. Dewan Revolusi menetapkan bendera nasional dengan 3 warna, yaitu Liberate, Égalité, dan Fraternité, menetapkan lagu kebangsaan La Marseillaise, serta menghapus hak-hak istimewa bangsawan dan klerus. Meski demikian, keadaan Prancis tidak membaik. Prancis tetap mengalami krisis ekonomi, partai dituding menghambat berbagai usulan reformasi dan tidak sigap menghadapi krisis. Atas tuduhan tersebut, kaum Jakobin menyerang anggota-anggota Girondin dan mengambil alih kekuasaan tokoh. Tokoh di balik penyerangan terhadap kaum Girondin adalah Maximilien Robespierre. Dan Robespierre kemudian didaulat menjadi kepala pemerintahan. Ia menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Orang-orang yang dicurigai melawan kekuasaannya dihukum mati dengan pisau guillotine. Jumlah korbannya mencapai 40.000 orang. Oleh karena itu, pemerintahannya lazim disebut dengan pemerintahan teror. Di tengah situasi politik yang tidak menentu di negeri, koalisi Prusia-Austria menyerang Prancis pada April 1792, kemudian dikenal sebagai Perang Revolusi Prancis, dan perang ini berakhir pada tahun 1797 dengan kemenangan Prancis. Naiknya Napoleon Bonaparte.
Tewasnya Robespierre memberi angin bagi kaum Girondin. Mereka melakukan pembalasan terhadap orang-orang dari kelompok Jacobin. Akan tetapi, pemerintahan mendapat gangguan dari sisa-sisa kaum Jacobin serta para pendukung monarki. Mereka sering terlibat dalam gerakan-gerakan kontrarevolusi yang kemudian memicu kerusuhan dan kekacauan. Gerakan-gerakan ini dapat ditumpas oleh seorang prajurit muda bernama Napoleon Bonaparte. Pada 9 November tahun 1799, Napoleon melancarkan kudeta. Ia berhasil menggulingkan di Reichstag dan membentuk konsulat. Sejak itu, pemerintahan Prancis menjadi pemerintahan konsulat. Pada tahun 1804, Napoleon memproklamasikan diri sebagai kaisar, sekaligus mengakhiri fase republik dari fase revolusi Prancis. Pada tahun itu juga, Napoleon memberlakukan Undang-Undang Napoleon. Undang-undang ini menegaskan dan memperkuat apa yang menjadi cita-cita umum revolusi. Cita-cita tersebut diantaranya privilege atau hak istimewa tidak diberikan dari lahir. Adanya pengakuan terhadap kebebasan beragama dan penegasan bahwa hanya orang-orang yang paling bermutu yang dapat menduduki jabatan pemerintahan. Feodalisme pun secara dijar berakhir. Di bawah Napoleon, semangat nasionalisme di Prancis berkembang. Ia menanamkan rasa kebanggaan nasionalisme terhadap hasil-hasil revolusi Prancis, terutama dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu republikanisme. Revolusi Prancis memberikan inspirasi kepada para pendiri bangsa Indonesia yang memilih republik sebagai sistem pemerintahan karena paham ini menyatakan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua yaitu anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Sumbangan besar revolusi Prancis terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional termasuk di Indonesia adalah semangat anti-feodalisme. Rakyat biasa dapat menikmati kebebasan dari pungutan pajak yang sewenang-wenang serta aturan-aturan lain yang menyengsarakan mereka. Yang terakhir yaitu nasionalisme. Di bawah Napoleon Bonaparte, nasionalisme terus tumbuh dan berkembang. Mereka merasa bangga sebagai satu bangsa yang dipunguti nilai-nilai yang sama yaitu liberté, equality, dan fraternité.